Dulu ya, ada ketua organisasi relawannya Pak Jokowi yang belum dapat jabatan, lalu mengatakan ini organisasi akan saya bubarkan loh. Lalu tiba-tiba dapat jabatan dia, wakil menteri. Itu terserah, itu mungkin itu udah nasibnya dia begitu kan. Yang jelas begini, kita mau menjelaskan aja. Tadi bahwasannya apa yang dikatakan tadi Mas Komisaris, satu lagi mengenai argumennya makin sedikit soal ijazah Pak Jokowi itu makin menipis. Saya rasa tidak akan menipis untuk itu. Karena begini, ijazah itu benar-benar asli dan sudah dicek di lapor. Karena saya juga ada itunya. Ini ijazah asli yang diterima oleh lapor, ijazah beliau, dan ini dicek sama lapor, maka dibilang otentik. Ini ada, gitu, ya, bisa lihat di sini. Oke, basis ada dari Puslapor Polri. Puslapor Polri, ini dibawa dan dicek oleh Barreskrim. Ini asli. Dan ini akan mirip dengan ini, sama. Itu apa? Ini adalah ijazah dari Mas Sigit, dan saya sudah dapat izin dari beliau. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah teman masuk tahun 80 di Fakultas Kehutanan yang sama, dan lulus bersama-sama juga. Gitu loh, dengan Pak Jokowi. Ya, kalau dia ini 1132 kalau nggak salah, Pak Jokowi 1120 nomor registernya. Jadi maksud Anda membawa ijazah? Jadi saya membawa ini. Dulu. Apa yang ditampilkan dikatakan. Itu ijazah yang sama dengan yang beredar selama ini enggak? Yang beredar ini nggak pernah beredar. Oh iya, artinya sama. Ini ijazah pembanding. Ini sama dengan sini. Ya, Pertama dari sini, saya kasih contoh ini aja dulu ya. yang dianalisis oleh Roy Suryo kan? Ya, ini dianalisis yang dikatakan palsu. Ya. Padahal ini sama. Pertama, tulisan ini 5 November 85. Ini sama. Karena hanya satu orang. Identik, satu orang. Ini scan langsung ya dari jasa yang saya terima dari Mas Sigit. Sama semua. Baik rektornya, baik dekannya. Semua satu orang yang menulis itu. Makanya pertanyaan saya, di mana palsunya? Kalau kita bicara dengan KPU, itu kan diambil oleh KPU, kan ada legalisir. Kalau sudah ada legalisir, dan ini juga sama kayak begini. Artinya itu adalah aslinya. Dan ada watermarknya di sini. Ini ada watermark. Ada watermarknya semua. Ini nggak bisa dibantahkan gitu loh. Kenapa Pak Jokowi hanya ingin nanti membukanya itu di pengadilan gitu loh. Apakah ada yang melihat? Ada juga wartawan-wartawan di rumah Bapak juga melihat pada saat itu. Kan begitu. Jadi di mana menipisnya? Melihat juga. Berkali-kali malah. Makanya saya bilang di mana menipisnya gitu. Karena ya ini asli semua. Ini bisa dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Bang Ray coba ditanggapi dulu. Yang mana? Yang mana tipisnya katanya itu semua udah ada buktinya. Kalau argumen mereka kuat, bayangan saya mereka nggak bawa ini ke polisi. Dan bayangan saya ini juga udah selesai karena masyarakat nggak ada yang percaya pada dugaan adanya kepalsuan ijazah ini. Karena masyarakat banyak yang percaya. Argumennya itu aja, sementara argumen yang menyebut bahwa ada dugaan kepalsuan ijazah ini waktu demi waktu bertambah. Itu kan versinya Roy. Oh iya, tentu saja versinya. Iya, itu versinya Roy. Kan kalau kita tanya ke masyarakat yang sudah disurvei, itu rata-rata 70% makanya karena atas. argumennya makin sedikit, Iya kan? tapi ini makin kelihatan makin banyak orang yang tertarik dengan isu ini. Anda bisa bayangkan setahun loh. Isu ini terus menerus dan waktu demi waktu makin disambut oleh publik. Gitu kira-kira kan. Makanya salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah bawa ke polisi. Bawa ke polisi, dan Bang Firman, pasal-pasal yang dikenakan oleh polisi sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan? Ya, jadi dari awal dalam laporan itu kan disampaikan pasal 27, 32, dan 35. Boleh ditampilkan lagi ya, teman-teman, grafis pasal yang kemudian dikenakan? 310, 311 ya. Dan hari ini memang itu senyatanya diberikan terutama kepada 3 tersangka ya, RS, Oke, selamat datang di channel ini teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Aranet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang si Joko Widodo. Nah, kita teruskan di sini teman-teman. Kita lanjutkan di sini. Namun sebelum kita lanjut, di sini kita lihat bagaimana dan apa saja yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun cuplikan video yang tadi. Teman-teman, di sini disampaikan, mantap. Jokowi dan ternak-ternaknya siap-siap. Kalian jeruji besi seumur hidup menanti kalian. Nah, kemudian di sini teman-teman, bagi rakyat semakin hari semakin jelas bahwa tidak adanya ijazah asli Mulyono. Semakin banyak yang menyuarakan kebenaran demi masa depan negeri tercinta ini. Dikatakan dipermalukan, kalau dia ada malulah dia nggak punya. Nah, kemudian teman-teman di sini diteruskan, sangat-sangat memalukan, tentunya polisi malu.
oleh Jokowi, minta pertolongan sama polisi, tetapi Jokowi juga yang menelanjangi polisi. Nah, inilah kebodohan sebagian bangsa Indonesia, tidak berani dan takut berkata jujur. Demi uang tipu-tipu, uang bisa mengendalikan orang yang dangkal otaknya. Jadi selembar kertas terkutuk yang membuat gaduh se-Indonesia Raya. Tapi Rektor UGM Ova Emilia kenal dekat sama Joko Widodo. Orang yang tidak punya malu ternyata dipermalukan juga, sangat kasihan. Kemudian teman-teman di sini teruskan, makanya rakyat nanti di 2029 jangan pilih yang palsu, nyusahin, hancur negara dibuatnya. Kalau memang itu ijazahnya bodong, pemerintah jangan tinggal diam. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kasihan para relawan masih aja percaya Partai Coklat kalau mau mengeluarkan statement harus disinkronkan dulu sama yang dibela. Kemudian sebenarnya harus begini, reuni sangat penting. Kalau memang benar alumni UGM pasti akan datang. Nah, katanya alumni UGM kok ndak kelihatan batang hidung Jack di alumni ini ya. Nah, lo kamu ketahuan, udah jangan bikin alasan lagi, rakyat sudah tidak percaya sama termul-termul. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan, nyatanya sampai sekarang Jokowi CS mampu memperbodohi orang pintar dan membuat Indonesia gaduh. Begitu hebatnya dia sekarang meskipun banyak yang aneh darinya. Kemudian teman-teman di sini disampaikan bumi pasti berputar, kebohongan pasti akan terbongkar. Selanjutnya di sini kalau sudah bohong akan terus berbohong untuk mempertahankan kebohongannya itu. Jadi urat malu si Judge udah nempel di jidat juga gak malu. Nah, kemudian teman-teman di sini sebagai lansia yang hidup dari era Soekarno sampai Prabowo mengingatkan pada anak cucu bahwa kebohongan dan kebenaran itu pasti terlihat dan terdengar pada waktunya, renungkan saja. Kemudian di sini teman-teman, siapa yang bisa bongkar kebohongan si Judge akan menjadi capres 2029 terkuak. Rakyat menunggu orang yang berani membongkar sampai tuntas. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, disampaikan makhluk gaib, mungkin dia Negroni Karowong sing dira jelas. Nah, seterusnya di sini teman-teman disampaikan, ya jelas gak kenal lah Jokowi, ngedebrus, gak lulus di UGM kok blog sama tuh. Jadi kalau asli bukan karena kekuasaan duit, orang yang jawabnya beda, saksi pun ditanya jawabnya beda. Pasti dah nyeplung, udah jelas palsu, anak kecil pun tahu, masa orang dewasa kagak tahu duitnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, klasifikasi pun harus punya data otentik yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar klarifikasi bicara depan wartawan. Kalau data dan ucapannya tidak masuk logika, maka tak ada nilainya klasifikasi itu. Nah, seterusnya yang benar-benar alumni pasti bercengkerama, bercerita tanpa merekayasa. Seharusnya yang kemarin reuni bawa prona ataupun minibus bisa kompak datang satu mobil, datang dong meski hanya seekor, kok juga nggak ada yang hadir, apa sama-sama UGM tuh Universitas Goi Mulyono. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman disampaikan kalau dari awal sudah dimulai dengan kejelekan, pasti tujuan dan langkah-langkah kejahatan. Indonesia banyak orang pintar. Teori, metodologi, banyak orang pintar, ilmiah pasti sangat dipahami. Kalau tidak bisa dilacak dari pangkal, maka bisa dilacak dari ujung. Kalau tidak bisa dilacak dari kejahatan awal, kan bisa dilacak dari hasil akhir kejahatannya. Tapi siapa berani? Inilah zaman di mana idealisme untuk negara sudah hancur. Nah, pembohong besar negara seperti mau dicarut-marut Mulyono, hanya ambisi untuk menguasai kekuasaan, mana nyampe NKRI harga mati. Siapapun yang berambisi hanya untuk kepentingan pribadi, kekuasaan akan hancur dengan sendirinya. Kemudian di sini teman-teman, tidak datang takut malu ketahuan, bukan alumni aslinya, tidak ada dalam album asli punya Anies dan Pak Ganjar, yang ada hanya album terbaru. Nah,
Kalau ternyata benar ijazah palsu, cabut semua fasilitas negara sebagai mantan presiden, sita semua kekayaan, ya. Bayar utang negara, biar rakyat Indonesia tidak menanggung utang ke IMF, lebih baiknya bagikan seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena di pemerintahan Prabowo gak mungkin bisa mengadili karena gak ada hakim yang berani, pasti dibungkam dengan teror, mungkin keluarganya hakim. Nah, semenjak jelas bukti-buktinya semakin pandai berkelit dan berbohong, malah seolah-olah korban di mana nurani di kejujurannya. Diteruskan di sini teman-teman, di sini udahlah Jack, ngaku aja udah banyak buktinya, memalukan dengan bayar pengacara, masalah ijazah situ aja udah kita kan palsu. Jadi wahai para pemimpin, bertobatlah sebelum Allah murka. Nah, kalau benar ijazahnya asli, Pak Jokowi harus datang ke pengadilan. Jika tidak berarti ijazahnya palsu, tidak bisa dibantahkan lagi. Adili Jokomul, pembohong, pengkhianat rakyat, dihukum mati aja. Para keluarganya dan asetnya disita, dan menteri titipan dicopot semua Pak Prabowo. Nggak usah jauh-jauh meneliti detailnya ijazah itu yang bisa dilihat secara kasat mata saja, bisa dilihat dari fotonya itu jelas. Tidak mirip Pak Jokowi, fokus saja kulik di bagian itu. Nah, setiap hari tambah get-get lihat mukanya, ya. Karena kebohongannya dengan dibalut kepura-puraan seolah-olah orang lugu dan jujur. Nah, seterusnya di sini teman-teman, kenapa Jokowi nggak hadir di reunian angkatan 80, apa nggak diundang, ya? Nah, oke teman-teman, demikian saja dulu cuplikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa kasih tanggapan di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikiran. NKRI harga mati.